Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nirismawanti akan sedikit memaparkan tentang ANOVA. Nah, apa itu ANOVA? Analisis varian, Analysis of Variance ANOVA adalah suatu metode analisis statistik yang termasuk ke dalam cabang statistik inferensi. Analisis varian dapat dilakukan untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai macam jenis dan desain penelitian. Analisis varian banyak dipergunakan pada penelitian-penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu pengujian variabel terkait dengan cara membandingkan pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Lalu selanjutnya ada prinsip ANOVA. Yang pertama, melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber, varian atau ragam, yaitu varian atau ragam di dalam kelompok within dan variasi ragam antara kelompok between. Lalu variasi dalam kelompok twin menggambarkan adanya perbedaan dalam kelompok-kelompok hasil pengukuran. Variansi antara kelompok between menggambarkan adanya perbedaan antara kelompok-kelompok hasil pengukuran. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis ANOVA. Yang pertama, one way ANOVA. Maksud dari kasus ini yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua sampel di mana dalam melakukan analisis yang hanya bisa satu arah. Maksud satu arah ini hanya bisa menguji antar kelompok yang satu. Lalu yang kedua ada two-way ANOVA. Jenis ANOVA yang kedua yaitu ANOVA dua arah tanpa interaksi. Artinya bahwa bisa dilakukan interaksi antar kelompok dan perlakuan. Maksudnya apa? Membandingkan antar kelompok ataukah antar perlakuan. Lalu yang terakhir ada multi-way ANOVA. Terdapat 3 atau lebih faktor dari interaksinya yang dipertimbangkan. ANOVA faktorial. Lalu di sini ada contoh kasus. Seorang guru matematika di salah satu SMA Negeri Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai uji matematika antara kelas A, B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut merupakan data nilai uji matematika untuk kelas A, B, dan C, seperti yang di samping. Ujilah dengan alfa 5% apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai uji matematika dari ketiga tersebut. Lalu di sini ada hasil output yang telah menggunakan SPSS. Statistika uji normalitas alfa lebih besar dari 0,05. Diterima data normal kriteria uji P. Tolak H0 jika value 0,05 berdasarkan hasil tersebut. Diperoleh nilai value maka H0 diterima. Kesimpulan, berdasarkan hasil tersebut data disimpulkan bahwa data berasal dari populasi bersih normal. Lalu di sini ada univariate analysis of a variance. Di sini ada tabel between, subject, a factor, descriptive statistic, level test, of weight of error of variance. Lalu kriteria uji p-value, tolak H0 jika p-value berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai maka H0 diterima. Kesimpulan, p-value berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Lalu di sini ada tabel test of between subject effect. Kriteria uji, tolak H0 jika F hitung atau p-value tabel berdasarkan hasil tersebut diperoleh p-value 0,00, F 79,543 dan FO 0,5, 2,42, 3,21 maka H0 ditolak. Lalu kesimpulan, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A dan B dan C berbeda. Hipotesis statistik uji normalitas. H0 dapat berasal dari populasi berdistribusi normal. H1 data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hipotesis statistik uji homogenitas. H0 data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. H1 data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Hipotesis statistik ANOVA. H0 1, 2 rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas D adalah sama. H1 alfa 5%. Rata-rata nilai ujian matematika kelas A dan kelas B dan kelas C berbeda. Karena ditolak, maka dilakukan post hoc test seperti tabel yang di samping kiri.